Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Lemah Pemilik Kekuatan Terkuat untuk bagian yang ke-8. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiang Yi bersama Fang Bing yang menjadi buronan dan dikejar oleh pasukan kekaisaran. Namun beruntung datang King Er yang membantu pelarian mereka berdua. Setelah mereka berhasil meninggalkan istana, Xiang Yi mengajaknya berpencar. Ia akan menunggu Fang Bing di rumah miliknya, sedangkan Fang Bing dipinta untuk kembali ke rumahnya yang kemungkinan keluarganya saat ini dalam bahaya. Dan benar saja, seluruh pasukan yang diperintahkan oleh Kaisar mulai mendatangi keluarga Fang Bing. Yang kebetulan Fang Bing yang baru saja mau pulang dihalangi oleh pelayannya dan membawanya menemui sang ibu yang menunggu di belakang bukit. Setelah bertemu dengan sang ibu, ia pun mengetahui rumah mereka sudah dikepung oleh pasukan istana. Maka dari itu, sang ibu mengajaknya bertemu di sini. Di sisi lain, Xiang yang pulang ke rumahnya didatangi oleh Yunbi. Kedatangannya ke sana untuk meminta maaf dan ia sudah tahu kalau di hadapannya ini adalah Xiang Yi. Namun siapa sangka Yunbi tiba-tiba menusuk Xiang Yi menggunakan pedang sehingga membuatnya terluka parah. Tak lama kemudian, Fang Bing pun datang ke sana dan mendapati Xiang Yi yang sudah menghilang. Ia yang sadar Xiang Yi telah diculik dan segera pergi ke Sekte Shigu untuk meminta bantuan kepada para pemimpin dalam mencari keberadaannya. Namun Xiao Xijin yang menjadi pemimpin Sekte Shigu menolak permintaannya itu dan terpaksa Fang Bing memberitahukan identitas tabib Xiang Yi yang merupakan Xiang Yi. Sehingga mereka yang baru mengetahui hal itu sangatlah terkejut. Namun Xiao Xijin mencoba menyangkal kebenaran itu dan menuduh Fang Bing sedang berbohong. Tak lama kemudian Zan pun datang ke sana untuk membuktikan apa yang dikatakan Fang Bing adalah benar. Lalu Fang Bing menggunakan sebuah teknik bela diri yang pernah diajarkan oleh Xiang Yi kepadanya. Dengan melihat hal itu, mereka semua pun percaya kalau tabib Xiang Yi adalah Xiang Yi. Dian yang datang ke sana sangatlah marah kepada Xiao Xijin yang berusaha menutupi kebenarannya. Xiao Xijin yang dianggap tidak pantas menjadi pemimpin Sekte Shigu, sehingga ia pun merebut pelakat pemimpin Sekte Shigu untuk memerintahkan mereka semua mencari Xiang Yi saat ini. Singkatnya, Xiang Yi dikurung di dalam penjara Sekte Jinyuan. Ia dijaga ketat oleh dua penjaga penjara tersebut. Setelah terbangun, Xiang Yi berpura-pura tidak bisa melihat untuk memanfaatkan situasi agar bisa kabur dari sana. Tak lama kemudian San Gudao datang menemuinya untuk memberikan minuman sekaligus mengajak Xiang Yi menjadi pengikutnya. Yang tentu saja Xiang Yi menolak dan sampai kapanpun San Gudao tidak akan bisa mengalahkannya. Sementara itu, Fang Bing yang terus mencari informasi keberadaan Xiang Yi sesaat mendapatkan surat anak panah dari seseorang yang mengetahui keberadaannya. Kemudian ia pun segera mengejar orang tersebut. Sedangkan di istana, Xuan Yuan yang sudah dikendalikan oleh San Gudao menggunakan serangga jantan tiba-tiba mengambil alih kekuasaan, bahkan memerintahkan pasukan untuk membunuh semua menteri di sana. Berita itu pun terdengar ke telinga King Er yang sangatlah terkejut mengenai Xuan Yuan yang saat ini berkhianat. Ia pun segera menemui ayahnya, namun pasukan melarangnya masuk. Ia yang cerdik melempar bubuk beracun untuk membuat mereka pingsan. Setelah berhasil masuk, alangkah terkejutnya melihat sang ayah tiba-tiba terluka parah akibat keracunan. Sang ayah lalu memintanya untuk segera meninggalkan istana. Namun sudah terlambat karena Xuan Yuan datang ke sana dan mengusir sang putri keluar dengan alasan sang kaisar sedang sakit dan membutuhkan perawatan. Sementara saat ini Chen Er juga datang ke sana dengan memberikannya bubur. Namun tetap saja Xiang Yi menolaknya dan lebih baik ia mati kelaparan daripada memakan bubur darinya yang pasti berisikan racun. Kedatangannya saat ini hanya untuk mengabarkan pernikahan ia dengan Fei Sheng 3 hari lagi akan diselenggarakan. Karena saat ini Fei Sheng sudah ia lumpuhkan. Dengan mendengar hal tersebut, Xiang Yi akhirnya mengetahui kalau Fei Sheng saat ini juga disandra. Di istana, Yun Chun yang menyadari ada yang tidak beres berniat menemui King Er. Namun ia tiba-tiba diserang oleh Xuan Yuan, gurunya sendiri, dan ia pun berusaha menyadarkan gurunya ini atas perbuatannya.
Sehingga siapa sangka hal itu berhasil yang membuat Xuan Yuan sesaat bisa mengendalikan dirinya dan mengatakan ia sedang dikendalikan oleh San Gudao. Sementara saat ini Xiang Yi yang sedang berpura-pura meminta makanan kepada dua penjaga tersebut. Di saat mereka lengah, Xiang Yi segera melumpuhkannya dan mengambil kunci penjara. Dan setelah itu ia pun datang ke sana untuk melepaskan Fei Seng dan membawanya pergi dari sana. Bukannya kabur, ia justru membawanya bersembunyi ke dalam kamar pengantin karena tempat yang berbahaya justru baginya tempat yang paling aman. Xiang Yi lalu mengajari sebuah teknik penyambung urat nadi supaya Fei Seng bisa menggerakkan tangan beserta kakinya lagi. Dan setelah mengajarinya teknik tersebut, Fei Seng akhirnya pulih kembali. Mulai dari sinilah hubungan mereka berdua pun membaik dan berteman satu sama lain untuk mengalahkan San Gudao beserta Chen Er. Lalu mereka memasuki ruangan tersembunyi milik Chen Er dan di sana mereka menemukan sebuah informasi untuk bisa membunuh serangga jantan harus menggunakan darah dari keturunan suku lain. Mereka pun sadar darah yang dimaksud berarti darah milik San Gudao ataupun Fang Bing anaknya. Saat keluar, Chen Er membawa pasukannya untuk menghalangi mereka. Ia tak menyangka Xiang Yi bersama Fei Seng bisa keluar dari penjara miliknya. Namun pelarian mereka akan terhenti karena Chen Er sudah meminta Yun Bi untuk menyiapkan mekanisme jebakan di sana yang tak akan mungkin bisa ditembus. Lalu Yun Bi dipinta untuk pergi dalam mengaktifkan mekanisme jebakan tersebut karena terdengar kabar pasukan Sekte Siku sudah datang menyerang. Dan benar saja, Fei Seng yang ingin membunuh Chen Er tiba-tiba terkena asap beracun. Bahkan ia pun kembali terkurung di dalam mekanisme jebakan dan terpaksa Xiang Yi turun tangan untuk menghadapinya. Sementara itu salah satu pasukan pun melapor kalau mekanisme jebakan yang dibuat oleh Yun Bi tiba-tiba tidak berfungsi lagi sehingga pasukan Sekte Sigu bisa masuk. Menyadari itu ulah dari Yun Bi, salah satu pasukan di sana langsung menyerangnya. Beruntungnya Fang Bing pun datang tepat waktu dan berhasil membunuh pasukan tersebut. Setelah itu Fang Bing masuk ke dalam untuk menyerahkan pedang milik Xiang Yi. Di sana Xiang Yi menyadari mekanisme jebakan itu dibuat secara terang-terangan sehingga untuk mematikan mekanismenya terbilang sangatlah mudah. Dan akhirnya Fei Seng bisa dibebaskan dan Chen Er pun berhasil dikalahkan. Terlihat ia yang sudah marah kepadanya langsung mencekik Chen Er dan melemparnya, yang pada akhirnya Chen Er pun tewas di tempat. Sedangkan Xiang Yi bersama Fang Bing merasa heran kalau memang benar Yun Bi yang membuat mekanisme jebakan. Kenapa Yun Bi secara terang-terangan meletakkan tombol untuk menonaktifkan mekanismenya sehingga mudah diketahui oleh mereka. Lalu para pemimpin Sekte Sigu beserta pasukan langsung memberikan hormat kepada Xiang Yi sebagai pemimpin mereka. Tak lama kemudian, Yun Chun pun datang ke sana untuk meminta bantuan kalau istana saat ini sudah dikendalikan oleh San Gudao menggunakan serangga jantan, bahkan kaisar juga diracuni. Singkatnya mereka semua pun berkumpul. Ibunya Fang Bing juga siap membantu dan membawa pasukan milik keluarganya dalam berperang melawan penjahat saat ini. Pasukan milik ibunya dan pasukan Sekte Sigu ditugaskan untuk segera pergi ke istana. Xiang Yi, Fang Bing beserta Fei Seng mulai bekerja sama dan kini mereka bertiga pun akan menyelamatkan istana kekaisaran dari tangan San Gudao. Yang pada akhirnya San Gudao berhasil mengkudeta posisi kaisar dan menjadi kaisar yang baru. Seluruh menteri beserta keluarga Fang Bing dituduh sebagai pemberontak yang akan dibunuh. Terlihat Wan hendak menggunakan serangga betina untuk mengendalikan penduduk ibu kota. Namun tiba-tiba ia diserang yang ternyata itu adalah Fang Bing bersama yang lainnya untuk membebaskan para tawanan saat ini. Tidak hanya itu, mereka juga membawa pasukan sehingga peperangan pun terjadi. Sementara itu Xiang Yi berhadapan langsung dengan San Gudao dan ia akan membunuhnya untuk membalaskan dendam kematian sang guru.
头不像话。 Sementara itu, Fang Bing berhasil menemukan keberadaan serangga jantan yang dijaga oleh 3 pendekar terkuat milik San Gudao. Ia pun harus berhadapan dengan 3 pendekar sekaligus untuk mendapatkan barang tersebut. Sementara saat ini Fei Seng datang membantunya untuk menghadapi 2 pengawal di sana. Sedangkan Xiang Yi berhadapan dengan San Gudao. Singkatnya, Fang Bing yang berhasil membunuh ketiga pendekar di sana lalu menggunakan darahnya yang merupakan keturunan suku Nain untuk membunuh serangga jantan. Siapa sangka hal tersebut tidak berhasil dan serangga jantan tetap masih hidup. Sedangkan Xiang Yi yang menggunakan teknik pedang bayangan terkuat miliknya dan berhasil mengalahkan San Gudao di sana. Terlihat San Gudao masih tidak percaya bisa dikalahkan olehnya yang hanya memiliki tenaga dalam 30% saja. Sesaat Fang Bing bersama Fei Seng memanfaatkan kesempatan untuk mengambil darah miliknya dan diteteskan kepada serangga jantan untuk dibunuh. Namun tetap saja serangga tersebut tidak mati yang membuat mereka merasa heran kenapa ini bisa terjadi. Tiba-tiba tabib Qin datang ke sana dan secara tiba-tiba mengambil darahnya. Mereka semua pun terkejut karena menggunakan darah milik Xiang Yi yang berhasil membunuh serangga jantan, yang berarti bisa disimpulkan Xiang Yi adalah keturunan asli dari suku Nain. Xuan Yuan yang sebelumnya sudah dikendalikan akhirnya bisa sadar kembali, sedangkan Wan merasa gagal karena ia selama ini mencari keturunan suku Nain dan mengira San Gudao lah adalah keturunannya. Namun siapa sangka ia menemukan orang yang salah. Di sana San Gudao masih tidak terima dan mengaku dirinya lah keturunan suku Nain yang asli dengan bukti kalung miliknya peninggalan suku Nain. Tabib Qin lalu menjelaskan dan menceritakan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Di saat dulu Tabib Qin bersama suaminya berteman baik dengan ayah dan ibunya Xiang Yi. Namun di saat itu posisi kaisar yang dipimpin oleh ayahnya Xiang Yi dikudeta oleh orang lain dan kedua orang tuanya dibunuh secara tragis. Setahun kemudian Xiang Yi yang masih kecil dan tidak tahu apapun ternyata memiliki seorang kakak yang di saat itu kakaknya sedang sekarat dan sang kakak menyerahkan kalung tersebut kepada Xiang Yi. Hingga 2 tahun kemudian kalung itu diberikan oleh Xiang Yi yang masih kecil kepada San Gudao. Karena suatu insiden San Gudao terluka parah dan hilang ingatan. Mereka berdua pun berhasil ditemukan oleh sang guru yang selama ini mencari keturunan suku Nain. Melihat San Gudao menggunakan kalung tersebut, awalnya sang guru sempat berpikir ia adalah keturunan suku Nain. Namun lambat laun kebenaran mulai terungkap yang ternyata San Gudao bukanlah suku Nain, melainkan pengemis yang kebetulan saja bertemu dengan Xiang Yi. Maka dari itu sang guru sangat perhatian kepada Xiang Yi. Setelah mendengarkan semuanya itu, mereka semua pun terkejut, terutama Xiang Yi yang baru sadar ia memiliki seorang kakak. Ia sempat lupa karena bagaimanapun juga di saat itu ia masih kecil dan belum tahu apapun. Dan di sini San Gudao justru masih belum menerima kenyataan ini. Ia bukan keturunan suku Nain dan tetap memaksa dunia jatuh ke tangannya. Xiang Yi lalu menyerangnya bukan untuk dibunuh, melainkan menghapus tenaga dalamnya saja supaya San Gudao menjadi manusia biasa. Namun San Gudao tetap mati karena ditembak oleh pasukan kekaisaran. Singkatnya, peperangan pun berhasil dimenangkan oleh mereka dan kini istana kekaisaran bisa kembali tenang. Sesaat Fang Bing pergi sebentar dengan mengatakan ia ingin menenangkan dirinya. Meskipun San Gudao jahat, namun tetap ayah kandungnya yang membuat Fang Bing sedikit merasa kehilangan. Keesokan harinya Xiang Yi mengajak Fang Bing untuk minum bersama. Kini suasana hatinya sudah jauh lebih tenang dan menganggap apa yang diterima oleh San Gudao merupakan takdirnya. Xiang Yi mencoba menghibur Fang Bing, bahkan ia mengangkatnya menjadi muridnya yang membuat Fang Bing tertawa karena memiliki guru sakit-sakitan.
Namun meskipun begitu ia tetap menghormati Xiang Yi yang sejak dulu memang sudah ia anggap sebagai gurunya. Sementara Fei Sheng yang tetap keras kepala, ia pun memberikan bunga wangxian kepada Xiang Yi untuk menyembuhkan racun di tubuhnya itu, dan nantinya ia ingin tetap bertarung, bukannya langsung dimakan. Xiang Yi justru meminta Fang Bing menyimpan bunga wangxian tersebut dan akan memakannya nanti. Setelah itu Fang Bing dipanggil oleh Kaisar untuk menghadap. Siapa sangka Kaisar ingin menghukumnya beserta seluruh keluarganya karena sejak awal ia diketahui anak San Gudao keturunan suku Nain. Keberadaannya sangat diwaspadai karena Kaisar takut Fang Bing akan merebut posisinya kelak. Namun siapa sangka dari arah luar Xiang Yi menguping pembicaraan mereka. Ia pun menggunakan sebuah teknik untuk berbicara kepada Fang Bing dan menyuruhnya mengakui kalau keturunan suku Nain yang asli adalah dirinya, bukannya Fang Bing. Hanya dengan begitu Fang Bing beserta keluarganya tidak akan dihukum. Namun tetap saja Fang Bing menolak dan ia pun meminta Kaisar untuk menghukumnya saja, tidak dengan keluarganya. Yang ternyata Kaisar hanya menguji kesetiaannya saja karena sejak awal ia sudah tahu Xiang Yi lah keturunan suku Nain. Dengan mendengar hal tersebut, Xiang Yi kemudian masuk ke dalam untuk menghadap kepada Kaisar dan meminta Fang Bing untuk pergi karena ia ingin berbicara empat mata. Lalu Fang Bing yang menunggu di luar selama setengah jam sesaat dihampiri oleh Kasim yang membacakan titah raja bahwa keluarga Fang Bing diberikan hadiah sebagai pahlawan dalam memberantas kejahatan dan bekerja kepada kekaisaran. Keluarganya pun diangkat jabatannya dan diberikan uang beserta emas yang sangatlah melimpah. Setelah itu King Er bertanya kepada Fang Bing mengenai pernikahan mereka. Fang Bing mengaku ia belum siap menikah untuk saat ini dan masih ingin berkelana di dunia persilatan. Namun ia berjanji akan kembali setelah ia puas berkelana. Ia pasti akan kembali untuk melamarnya. Dengan mendengar hal tersebut, King Er menjadi sangatlah senang dan menunggu hari itu akan tiba. Keesokan harinya di Sekte Sigu, Yunbi hendak dihukum mati atas perbuatannya sebagai pengkhianat dan membantu penjahat. Seluruh pendekar datang ke sana dan meminta Yunbi untuk segera dihukum mati karena mencoreng nama dunia persilatan. Sui yang dari awal sangat membencinya kemudian mengambil pedang untuk membunuhnya. Secara tiba-tiba hal itu digagalkan oleh Xiang Yi yang datang ke sana menggunakan jubah pemimpin Sekte Sigu. Semua orang yang melihat kedatangannya pun langsung memberikan hormat kepadanya. Ternyata alasan Xiang Yi datang ke sana untuk mengungkap sebuah kebenaran mengenai apa yang sebenarnya Yunbi lakukan selama ini. Ia mengatakan Yunbi tidak berkhianat, melainkan berkat dirinya lah mereka bisa mengalahkan San Gudao. Bukti pertama yaitu catatan mekanisme jebakan yang dibuat oleh Yunbi untuk Chen Er, yang dimana jebakan itu sengaja dibuat supaya Chen Er percaya Yunbi berada di pihaknya karena sebenarnya jebakan itu tidak berfungsi sama sekali. Bukti yang kedua, Yunbi sempat menusuk Xiang Yi waktu itu, namun Xiang Yi menyadari Yunbi terpaksa melakukannya karena ia sedang diawasi. Demi mendapatkan kepercayaan Chen Er, ia pun terpaksa melakukannya dan membawa Xiang Yi untuk dipenjara. Hanya dengan begitu Xiang Yi pun bisa tahu markas Sekte Jin Yuan berada. Apa yang dilakukan Yunbi selama ini sebenarnya untuk membantu mereka. Di sana Yunbi membenarkan semua perkataannya itu. Ia melakukan ini semua untuk menebus kesalahannya yang pernah meracuni Xiang Yi 10 tahun yang lalu. Ia rela dibenci oleh semua orang dengan berpura-pura bekerja sama untuk Chen Er. Semua orang yang menyadari Yunbi sebenarnya baik dan tidak berkhianat menjadi merasa bersalah. Sesaat Yunbi muntah darah dan pingsan di tempat. Setelah dibawa kembali untuk diperiksa, Xiang Yi mengatakan kepada mereka Yunbi terkena racun bunga dan Xiang Yi meminta mereka untuk mencari tanaman beserta bahan obat-obatan untuk mengobati Yunbi. Ternyata itu hanya rencananya saja karena setelah mereka semua pergi, Xiang Yi menggunakan sisa tenaga dalamnya untuk mengeluarkan racun di tubuh Yunbi tersebut. Yang apabila semua orang tahu akan hal itu, pastinya Xiang Yi dilarang untuk melakukannya. Setelah sembuh dan mengetahui apa yang dilakukannya, Yunbi pun sangatlah bersedih dan merasa bersalah. Di malam harinya Xiang Yi muntah darah dan tubuhnya sangatlah lemah sehingga saat ini nyawanya diambang kematian.
Fang Bing yang datang ke sana dan membawanya masuk. Saat mencari bunga Wangsen, ternyata bunga tersebut sudah hilang. Ia pun panik karena satu-satunya bunga yang bisa menyembuhkannya sudah tidak ada. Ternyata yang mencurinya tak lain adalah Xiang Yi sendiri. Ia telah memberikan bunga Wangsen kepada kaisar untuk mengobati racun di tubuh kaisar. Hal itu sebagai bukti kalau Xiang Yi yang berasal dari suku Nain ini tidak berkhianat mengkudeta posisi sang kaisar. Karena hal tersebutlah kaisar percaya kepadanya. Mendengar hal itu, Fang Bing sangatlah marah atas tindakannya tersebut dan ia pun tidak rela Xiang Yi sampai mati. Yang tiba-tiba ia menjadi sangatlah lemah dan pingsan di tempat. Sedangkan Nian yang merasa kesal kepada Xiao Xijin, ia pun akan meninggalkannya, yang membuat Xiao Xijin menjadi sangatlah bersedih dan ia menyalahkan ini semua atas kesalahan dari Xiang Yi yang datang kembali ke hadapan Nian. Dengan waktu bersamaan, Fang Bing bersama teman-temannya yang ingin menemui Xiang Yi di kediamannya. Namun di saat telah sampai di sana, mereka tidak menemukan Xiang Yi dan Fang Bing hanya menemukan sebuah kitab bela diri untuk dirinya karena Fang Bing merupakan murid satu-satunya dan Xiang Yi menginginkan Fang Bing sebagai penerusnya yang merupakan pendekar terkuat nomor 1 di dunia persilatan. Xiao Xijin yang berhasil menemukan keberadaan Xiang Yi dan mengajaknya untuk bertarung sampai mati. Namun di sini Xiang Yi justru mematahkan pedang besinya dengan mengatakan kalau hidupnya tidak akan lama lagi dan ia tidak berniat bertarung dengan siapapun. Ia yang kembali ke dunia persilatan bukan untuk menjadi pendekar terkuat nomor 1 seperti di saat dulu. Namun ia yang kembali menginginkan kebebasan dari apapun. Hingga pada akhirnya ia pun melompat terjun ke bawah meninggalkan Xiao Xijin di sana. Sementara saat ini semua pendekar sedang berkumpul untuk melihat pertarungan dua pendekar pedang terkuat. Namun tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah surat dari Xiang Yi dengan mengatakan di dalam isi surat tersebut bahwa ia yang tidak akan bertarung dengan Fei Seng karena saat ini umurnya sudah berada di ujung tanduk. Maka dari itu ia pun pergi meninggalkan mereka semua agar kematiannya tidak diketahui. Dan mulai saat ini ia menyerahkan posisi pendekar pedang terkuat kepada Fei Seng. Sampai akhirnya Fang Bing pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Xiang Yi dan bahkan bunga Wangsen yang merupakan obat penghilang racun tersebut justru diberikan kepada sang kaisar. Hingga para pendekar di sana baru mengetahui kalau selama ini Xiang Yi telah bertahan hidup selama 10 tahun dari racun yang berada di dalam tubuhnya itu, yang membuat Xiao Xijin mendengarnya pun sangatlah terkejut dan merasa bersedih karena ia yang salah paham terhadapnya. Lalu ia pun mengatakan kalau sebelumnya ia sempat bertemu dengan Xiang Yi yang membuat mereka akan menemukan keberadaannya itu karena ia yakin Xiang Yi belumlah mati. Diperlihatkannya semua orang pun masih mencari keberadaan Xiang Yi saat ini. Hidup ataupun mati mereka tetap ingin menemukannya. Bahkan di sana Fei Seng pun memerintahkan semua pasukannya untuk mencari keberadaan Xiang Yi sampai kapanpun. Hingga pada akhirnya Fang Bing pun melihat sebuah kantung yang ia yakini itu milik Xiang Yi yang saat ini sedang dipegang oleh pengemis di sana yang mengatakan kalau ia menemukan kantong ini di tepi pantai, yang membuat Fang Bing pun langsung pergi dari sana. Namun ternyata Fang Bing bersama Fei Seng yang tidak menemukan keberadaan Xiang Yi di sana dan mereka meyakini kalau Xiang Yi masihlah hidup. Bahkan mereka akan terus mencarinya sampai kapanpun karena Xiang Yi yang masih memiliki janji kepada mereka. Janji kepada Fei Seng untuk bertarung dan janji kepada Fang Bing untuk mengajarinya teknik pedang bayangan. Namun mereka tidak akan memaksanya jika memang Xiang Yi sudahlah mati, karena di hati mereka Xiang Yi merupakan sahabat sekaligus guru bagi mereka yang tetap berada di hati dengan menghormatinya sebagai pendekar terkuat sampai kapanpun. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.